dia terkenanya di kedua sisi, kanan dan kiri. Yang kanan benjolannya semakin besar kandungan saya, semakin besar juga Bartolinnya, bahkan sudah hampir seperti telur ayam. Halo Bunda, perkenalkan saya Mama Kribo yang berada di lokasi Medan. Senang berbagi informasi kepada Bunda sekalian. Jadi di sini Mams, saya ingin sharing nih pengalaman tentang yang namanya Bartolin atau kista Bartolin yang saya alami setiap saya hamil. Baik Bun, jadi seperti saya sampaikan ya Bun, kista Bartolin itu merupakan kelenjar yang berada di dua lokasi, baik sisi kanan maupun sisi kiri, pada sistem reproduksi seorang wanita. Dan Bartolin ini tidak nampak, tetapi jika dia terinfeksi dan sudah abses, itu sangat-sangat menyakitkan. Ya, dia bisa saja menjadi kecil, tiba-tiba menjadi besar, hampir seperti telur ayam. Bahkan perih, sulit untuk duduk, dan sulit untuk melakukan semua aktivitas yang kita kerjakan. Jadi di sini Mams, saya terkena kista Bartolin mulai dari hamil anak pertama dan juga anak kedua. Nah masalahnya Bartolin ini selalu muncul ketika saya hamil saja, tetapi kalau tidak, ya tidak muncul gitu Mams. Nah jadi kenapa ya Mams? Oke, jadi Mams, untuk pertama kali saya kena kista Bartolin itu adalah anak saya di usia kandungan saya 20 bulan. Mohon maaf, 20 minggu. Sorry. 20 minggu kandungan saya terkena Bartolin. Namun kista Bartolinnya itu belum besar, belum meradang kali, masih kecil. Dan masih bisa saya antisipasi dengan cara berendam air hangat, bahkan menggunakan salep Benoson yang warna hijau putih, rekomendasi dari teman. Dan saya juga sudah menggunakan obat-obat herbal untuk diminum, dan juga garam dimasukkan ke dalam kain, dikompres, ditekan-tekan, taruh air hangat, ditekan-tekan, dan betul-betul berhasil, it's working ya, ketika anak pertama nih. Nah jadi memang niat saya itu, katanya ya, saya search juga di Google, katanya kalau terkena Bartolin itu harus sesar, operasi. Nah saya tahu dong, saya kan ini anak pertama, pingin juga persalinan normal. So jadi saya cari tahu dong gimana caranya. Jadi saya sewaktu lagi WSG, saya ke WSG, saya kan konsul nih kepada SPOG-nya, nanya nih, dok saya ada si benjolan di mispi saya nih, gimana ya dok, masih bisa nggak melahirkan normal? Oke, kita check up, ya udah diperiksa, dan dokternya bilang bisa, katanya. Oke, senang nih dengarnya ya kan. Setelah itu kan, setelah usia kandungan itu 32 minggu nggak salah, nah saya pergi ke rumah sakit yang lainnya gitu, karena kan saya merujuk ke sana, niat memang pingin lahir di rumah sakit, no klinik ya, lebih suka karena perlengkapannya komplit gitu. Ya udah, jadi saya berobatnya itu ke rumah sakit. Nah untuk SPOG dokter yang lainnya di rumah sakit yang lain, dia memvonis saya harus sesar karena ada Bartolin atau bisul di mispi saya gitu. Loh, jadi saya takut dong Mams ya kan. Kata dokter yang sana bisanya normal, kenapa kata dokternya harus sesar gitu? Iya karena ini bahaya, bla 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 bla, seperti itu kata dokternya. Jadi saya takut yang namanya sesar. Toh saya balik lagi ke dokter yang lama gitu, yang bisa dikatakan berpengalaman ya Mams. Jadi sudah saya kesana dan dokternya bilang, oh ini bisa kok melahirkan normal katanya, kecil kok Bartolinnya. Jadi saya takut tiba-tiba berubah pikiran. Nah jadi saya antisipasi Mams, saya lakukanlah berendam air hangat tiap detik sebelum hari hanya saya melahirkan ya. Setelah itu saya tekan-tekan sama garam, terakhir pecah Mams, keluarlah nanahnya tadi Mams. So next, saya melahirkan normal Mams. Wah seneng banget Mams ya. Jadi untuk hamil anak kedua, saya terkena lagi Bartolin Mams, dan ini meradang, dia terkenanya di kedua sisi, kanan dan kiri. Yang kanan benjolannya semakin besar kandungan saya, semakin besar juga Bartolinnya, bahkan sudah hampir seperti telur ayam. Dan yang kedua di sebelah kiri itu bergerigi-gerigi, benjol-benjol sedikit tapi bergerigi-gerigi. Waduh Mams, saya lakukan juga sih Mams teknik anak pertama dulu ya kan, gimana caranya untuk menghilangkan si Bartolin tadi. Tapi betul-betul Mams gak bisa, sama sekali gak bisa.
Jadi apa yang saya lakukan? Ya udah konsultasi lagi ke SPOG, dokter yang pertama yang menyarankan saya untuk melahirkan normal. Toh dokter yang pertama bilang kita insisi saja dulu ya katanya. Ya udah dok, nggak apa-apa, yang penting bisa melahirkan normal. Ya udah saya insisi tuh. Di insisi itu 3 jarum, ya itu disedot. Nanah tadi disedot, dari Bartholin tadi disedot sampai 3 jarum ya. Kalau salah 3 jarum darah tadi. Setelah itu dibius, ditempel sama perban dan disuruh minum paracetamol dari resep dokter tersebut. Sudah minum, udah gak tenang, saya balik pulang. Setelah usia kandungan saya sudah mau jalan 9 bulan ya 36 minggu. Nah, di situ saya jumpai lagi SPOG-nya. Dan SPOG-nya cek lagi dan Bartholinnya tidak mengalami kekurangan, ya tetap benjol besar begitu, tidak sembuh gitu. Jadi ya terpaksa ya dokter tuh ambil kesimpulan ya harus disesar, SC. Dok, saya tanya dong, tapi kemarin dokter bilang bisa normal gini. Iya katanya, tapi ini Bartholinnya besar banget, udah menutup jalan lahir, jadi nggak bisa bu katanya. Tapi saya nggak pantang menyerah ya mam, saya langsung konsul sama suami, ya udah yuk kita cari dokter lain, siapa tahu bisa. Ke dokter yang lain, dan dokter yang lain juga menyarankan harus sesar karena nggak mau ambil resiko. Jika nanti Bartholin ini kan udah dua-dua nih benjol, kalau nanti pecah mengenai mata si bayi, jadi saya nggak bisa ambil resiko, takutnya fatal seperti itu. Jadi saya takut lah mam, saya takut. Ya udah saya ikutin aja lah saran dokter. Suami juga bilang yaudah ikutin ya saran dokter, itu mungkin terbaik karena sudah tahu nggak bisa persalinan normal, jangan dipaksakan, takut berakibat ke depannya apa. Ya udah deh, dokternya juga bilang, SPO nya bilang nanti kita operasi sekali operasi 2. Yang pertama kita operasi sesar, kita angkat dulu bayinya, setelah itu kita akan operasi kista Bartholinnya. Ya sudah, gue ikut aja lah dok, seperti itu mams, karena gue udah coba semua, udah minum obat herbal semua, tidak ada juga ngefek. Jadi ya sudah, jadi saya iakan aja sih gitu. Ya udah, tiba hariannya dokternya langsung operasi sesar, setelah itu operasi kista Bartholnya, marsupialisasi kalau nggak salah, marsupialisasi tidak salah. Ya sudah, setelah itu saya cek lagi, saya periksa lagi, dan wow, betul Bartholinnya hilang, kembali seperti semula lagi Miss Piga ya, seperti itu. Ya wis ya kan bun, jadi sudah deh diperiksa. Terus dokternya waktu mau pulang dia bilang, ini bun harus dijaga kebersihan kewanitaannya, membersihkannya harus dari depan ke belakang, terus jangan lembab, harus kering, seperti itu mams. Dan juga dia bilang nanti setelah 3 bulan kemari lagi biar kita angkat aja Bartholinnya, karena Bartholin ini tetap bisa muncul lagi. Ya, jadi operasi lagi dok? Iya benar. Jadi saya takut lah, saya takut. Jadi ya udah deh, gak usah dulu lah gitu mams. Jadi itulah mams tentang pengalaman saya mengalami kista Bartholin. Jadi udah semua saya minum ini minum itu, tetap Bartholinnya itu juga tidak pecah, tetap dia besar. Semakin besar kandungan semakin besar lah dia. Dan Bartholin itu kata dokternya akan muncul jika kita tidak bersih dalam membersihkan bisfi kita. Jadi harus diangkat Bartholinnya gitu. Terima kasih mams, itu saja pengalaman saya. Jangan lupa dukung channel saya supaya saya semakin semangat untuk mengupload channel-channel saya yang terbaik untuk moms. Siapa tahu channel ini bermanfaat kepada bunda sekalian. Boleh di share, komen, subscribe-nya, dan like video ini, bahkan membuat saya bahagia banget. Sampai jumpa di channel saya selanjutnya. See you moms, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.